Ya. Ikut program BPJS Pak ya? Betul ya. Jadi langsung dibayarkan oleh Koperasi Kutamimba betul, ya. Setiap bulannya seumur hidup Ya, Pak betul, ya? betul. Jumpa lagi dengan saya Devi Janti di channel YouTube Sikumba. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan Bapak Ketua Koperasi Kutamimba, Bapak Inyoman Widya Arte SE. Kemudian kali ini penampilan Pak Ketua ada yang berbeda dan cukup menarik ya Pak ya. Mulai dari logo BPJS Ketenagakerjaan dan juga menggunakan PIN dari koperasi. Mungkin bisa dijelaskan apa inspirasi Pak Ketua mengenakan baju ataupun outfit hari ini? Mudah-mudahan penampilan dia hari ini kelihatan lebih ganteng begitu. Astaga, pastinya Pak. Ya, jadi begini Devi ya. Jadi Kutamimba yang terus mengembangkan koperasi untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Jadi hari ini sebagai wujud kita mewujudkan kesejahteraan anggota melalui kolaborasi. Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Jadi ini sebagai strategi, ya, boleh dikatakan sebagai sebuah strategi jitu, ya. Strategi itu dengan kita membantu, mudah-mudahan kita bisa menjadi yang nomor satu seperti itu. Astaga, luar biasa sekali strategi dari Koperasi Kutamimba berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya. Apa yang menjadi pertimbangan Pak Ketua? Akhirnya, wah, saya sudah mantap ini, kami sudah mantap untuk berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Silakan Pak. Baik, begini. Jadi tidak terlepas daripada koperasi itu yang tujuannya untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota. Jadi program BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan jaminan sosial dari pemerintah. Jadi ini yang luar biasa yang kami kira manfaatnya untuk diberikan kepada masyarakat. Sehingga di sini sebagai sebuah strategi kami yang sejalan dengan koperasi yang memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Sehingga ini yang membuat kami memberanikan diri mengadopsi layanan ini yang juga nanti kami berikan khususnya kepada anggota. Dan selanjutnya bisa kami luaskan ini dan membantu di sini membantu kami terhadap program pemerintah ini untuk bisa cepat sampai kepada masyarakat. Nah, di sini luar biasanya seperti ini. Jadi pemerintah yang menyiapkan program yang luar biasa ini. Jadi masyarakat kalau tidak masuk melalui program ini, jadi pemerintah itu tidak tahu. Tidak tahu. Nah, contoh, jadi sebagai wujud pemerintah membantu masyarakat, seumpamanya ada kecelakaan kerja, ya, kecelakaan kerja atau memberikan beasiswa kepada anak-anak yang terlantar karena ada musibah kecelakaan kerja seperti itu, ya. Jadi kalau tidak kita masuk sebagai masyarakat masuk mengikuti program ini, jadi pemerintah itu tidak bisa memberikan layanan ini, ya. Inilah yang kami nilai sesuatu yang luar biasa dan selama ini kami sudah lihat buktinya. Sebelum kita mengadopsi ini kita lihat di tempat-tempat lain, jadi sudah banyak masyarakat yang menikmati program ini. Baik, bisa disampaikan Pak langkah-langkah yang mungkin sudah dilaksanakan untuk mencapai strategi ini sebelumnya? Begini, jadi langkah-langkah yang kita ambil ya, jadi sebagai persyaratan untuk kita bisa lebih maksimal mensosialisasikan program ini, tentu kita diajak, kita diundang awalnya seperti itu, diundang dari BPJS Ketenagakerjaan karena kebetulan kami ini Koperasi Kutamimba sebagai koperasi yang sudah besar, jadi melibatkan kalau anggota itu sudah 8.000 anggota
Jadi calon anggota juga banyak, sekitar 14.000 dari keseluruhan anggota dengan calon anggota ini yang terlibat di koperasi ini ya. Jadi ini yang dilihat oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengajak kami ikut mensosialisasikan ini. Ya. Jadi langkah selanjutnya ya tentu menjadi penawaran Koperasi Kuda Mimba menjadi kantor perisai. Nah, jadi ini langsung kami terima ya, kebetulan kemarin itu di masa Covid ya, jadi dengan bantuan daripada pihak BPJS untuk tetap bisa mengaktifkan Koperasi Kuda Mimba sebagai kantor perisai. Jadi berjalan dengan baik, itu sebagai langkah pertama kami, dan selanjutnya tentu di dalam kantor perisai itu ada perisai-perisai. Ya, mohon maaf kalau bisa dipinjamkan istilah ini adalah agen. Ya, agen perisai. Ya, agen perisai. Ya, tetapi di sini kalau dibahasakan agen kesannya ini adalah sebagai asuransi. Ya. Namun ini adalah jaminan sosial pemerintah ya, program ini yang ya program pemerintah yang berikan kepada masyarakat supaya tidak salah, karena banyak masyarakat kita yang trauma terhadap asuransi ya. Sementara ini adalah program yang luar biasa, dan tentu sebentar kita sampaikan bahwa ini program yang sangat murah. Baik Pak, dari tadi kita membahas tentang manfaat luar biasa. Kira-kira apa manfaat yang luar biasa ini Pak, supaya juga masyarakat tahu tentang program pemerintah ini? Ya. Baik, dapat kami sampaikan di sini. Jadi manfaat yang luar biasa yang disampaikan dari tadi, ini luar biasa manfaatnya seperti itu ya. Satu, kaitan dengan biaya ya. Jadi masyarakat yang ingin bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini biayanya sangat murah ya. Mulai dari 16.800 masyarakat sudah bisa menerima manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan ini ya. Jadi artinya dengan 16.800 itu masyarakat yang sudah bekerja, jadi dengan didaftarkan penghasilan 1 juta. 1 juta rupiah Pak ya, sangat kecil. Jadi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan 1 juta saja, nah, ini sudah bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan manfaat yang luar biasa. Jadi manfaatnya apa? Pertama ya tentu ini ada program. Jadi 3 program ya, 3 program yang ditawarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan BPU. Jadi di sini ada 2, nih, kami sampaikan ada 2, ada BPJS PU itu melalui pendaftaran oleh perusahaan di mana pekerja itu bekerja. Ya. Nah itu. Yang kedua adalah BPJS BPU. Ya, BPU ini adalah pekerja-pekerja yang di sini dia mendaftar secara mandiri karena dia tidak sebagai penerima upah. BPU artinya bukan penerima upah. Bukan penerima. Ya itu. Contohnya. Jadi contoh, ini petani, nelayan, tukang bangunan, tukang batu, ya ini, dan banyak pekerjaan yang lain, dagang. Nah ini banyak pekerjaan itu hampir seratusan itu terdaftar, dan kalau memang dia sudah bekerja, jadi semua pekerja itu bisa mendaftarkan diri. Ya, nah ini dan manfaatnya. Jadi manfaatnya 3 program yang kami sampaikan tadi. Ya, pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja. Ya. Yang pertama. Yang kedua itu jaminan kematian. Jaminan kematian yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga itu jaminan hari tua. Nah, berarti jadi, ada 3 program. Ada 3 program yang bisa diikuti oleh BPJS BPU ini. Ya. Ya. Jadi yang 2 ini wajib, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kematian. Ya. Yang jaminan hari tua ini tergantung sekarang masyarakat ini mau mempunyai tabungan tidak. Nah, ini boleh diikuti, boleh tidak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Program-program ini, jadi jaminan kecelakaan, nah, ini luar biasa coverannya. Jadi kalau sampai terjadi kecelakaan kerja, ini di cover unlimited.
Ya, tanpa unlimited limit ya. biaya ya Pak? Tanpa limit biaya, apapun penanganan medisnya. Nah, ini di-cover semuanya. Ya, bahkan ya ada contoh sampai ada biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan 4 miliar. Wow. Wah, ini luar biasa nih. Jadi Benar-benar tanpa limit biaya ya Pak tanpa ya, limit biaya. dengan pengeluaran seperti itu. Ya, ini kejadiannya ini pasien masuk ruang ICU dibantu oleh alat-alat kesehatan. Keluarga ingin keluarganya ini tetap hidup seperti itu ya. Jadi dengan dia tidak berbiaya ya dibiarkan ini dia ditanggung, tetapi akhirnya juga menyerah seperti itu. Jadi pemerintah pada saat ini belum diputuskan meninggal, ini menjadi tanggungan pemerintah. Nah, ini hal yang luar biasa tadi, salah satu contohnya seperti itu. Ya. Itu dengan mengapa dikatakan luar biasa? Hanya dengan biaya 16.800. Nah, kan di sini Sangat luar murah biasa. Asuransi yang lain, ini Betul. biayanya sangat murah ya Pak. Ya, betul ya. Jadi disinilah bedanya supaya masyarakat tidak trauma ya. Jadi di sini dengan biaya murah, coveran luar biasa. Nah, seperti itu. Dan ini di-cover oleh sebagian besar rumah sakit sudah terdaftar kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini. Ya. Jadi seandainya ada kecelakaan kerja ini sudah sebagian besar rumah sakit, bahkan 60% rumah sakit yang ada di Indonesia ya ini sudah terdaftar bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini. Ya. Jadi ini kalau seandainya tidak melalui rumah sakit ini sangat mudah dirembes untuk biaya kecelakaan kerja terhadap pekerja yang mendapat musibah ini. Itu seperti itu. Selanjutnya manfaat yang luar biasa lagi kaitan dengan biaya yang murah tentunya ini dengan mendapat santunan kematian. Jadi santunan, mudah-mudahan kita semua berumur panjang ya. Jadi tetapi tetap kita menyiapkan ya. Kita menyiapkan pada saatnya nanti ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak dapat musibah kecelakaan kerja. Nah, barangkali tetap kami sampaikan di sini kalau sampai terjadi kecelakaan dan meninggal pada saat bekerja. Iya. Ini mendapat manfaat sampai minimal itu 70 juta. Nah, ini luar biasa untuk sekali. yang kecelakaan bekerja. Nah, ya, dia meninggal pada saat Kecelakaan kerja. ya kecelakaan kerja. Ya, itu. Kalau meninggal karena meninggal biasa, sakit begitu umpamanya, bahkan bunuh diri pun Waduh. Ditanggung. ditanggung juga. Ya, bunuh diri pun kalau asalkan meninggal dia diberikan santunan kematian 42 juta. 42 juta langsung masuk ke rekening ahli waris yang bersangkutan ya Pak ya. Jadi prosedurnya ini masuk ke rekening ahli waris. Nah, tidak masuk ke kantor perisai, umpama Koperasi Kutamimba menjadi kantor perisai, jadi tidak boleh. Jadi siapa yang menjadi ahli warisnya yang ada di KK begitu ya. Jadi itulah yang bisa menerima santunan kematian ini. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kami sampaikan luar biasanya sehingga menjadi strategi kami supaya yang luar biasa ini bisa dinikmati khususnya oleh anggota koperasi dan masyarakat. Benar-benar luar biasa ya Pak Man ya. Yeah. Dari manfaat program pemerintah ini yaitu program BPJS Ketenagakerjaan khususnya yang bukan penerima upah Pak ya. Bukan penerima upah ya. Selanjutnya mengenai agen perisai, kira-kira bisa disampaikan juga Pak, ada berapa agen perisai di Koperasi Kutamimba supaya kita juga tahu, masyarakat juga tahu siapa-siapa saja agen perisai di Koperasi Kutamimba supaya lebih gampang juga pendaftarannya Pak ya. Kaitan dengan perisai ya, kalau boleh meminjam istilah perisai itu adalah agen. Tetapi di sini disampaikan perisai karena perisai ini adalah mitra kerja. Ya, mitra kerja dari pemerintah di dalam mensosialisasikan jaminan sosial ini. Nah, ini makanya sangat
apa namanya, untuk penyebutan perisai ini dihindari sekali agen, karena banyak masyarakat kita yang trauma mendengar bahasa agen, ini asuransi seperti itu ya makanya sekarang kami sampaikan itu sebagai perisai. Perisai itu kalau di Koperasi Kota Mimba kami daftarkan 5. Nah, ini perisai yang terdaftar di Kota Mimba itu awalnya 5. Selanjutnya 5 ini kami tempatkan di kantor-kantor layanan kami untuk mengakuisisi baik itu anggota dan masyarakat yang mau mendaftar. Nah, tentu dalam perjalanan ini cukup bagus. Sampai saat ini yang terdaftar di Koperasi Kota Mimba itu 2000-an peserta yang sudah terakuisisi, terakuisisi di seluruh cabang, Pak ya? Di seluruh cabang ini ya. Jadi ini hal yang luar biasa, mendapat sambutan daripada masyarakat ya. Nah, ini yang luar biasa, sehingga kami ingin lebih mendekatkan lagi layanan ini, sehingga kami tambahkan perisainya di akhir tahun ini ya, menambah lagi 5 perisai. Berarti yang awalnya jadi 5 sekarang tambah lagi ke masyarakat 10 jadi perisai. 10 ya. Nah, kami tempatkan kebetulan Koperasi Kota Mimba di sana ada lingkungan banyak. Nah, kami ajak bergabung untuk masing-masing lingkungan itu bisa lebih cepat mengajak masyarakatnya memanfaatkan layanan yang luar biasa ini. Dan tentu kami akan terus, kalau memang ada perisai ya, ada perisai yang mau bergabung lagi atau masyarakat yang ingin menjadi perisai, peluang ini kami berikan ya, karena pemerintah juga memberikan kompensasi berupa fee bagi perisai-perisai ini yang mau ikut memasarkan program jaminan sosial ini, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan masyarakat yang ingin juga bergabung sebagai perisai, kami sangat membuka peluang besar untuk masyarakat yang ingin membantu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat lainnya ya Pak ya. Menjadi perisai di kantor perisai Koperasi Kota Mimba. Oke. Seperti yang Pak Nyoman katakan tadi mengenai biaya murah. Biaya murah untuk program sosial ini atau program jaminan sosial ini dibanding dengan asuransi-asuransi lainnya hanya membayar 16.800 per bulan ya Pak Mange. Apakah masih ada kendala dalam mensosialisasikan program ini Pak? Jadi kendala tetap ada ya, walaupun tadi kami sampaikan 2.000 yang sudah bergabung seperti itu, tapi dengan akuisisi, jadi melihat data, jadi kalau anggota kami saja itu 8.000. 8.000 ya, belum masyarakat yang selama ini masih menjadi calon-calon anggota yang menabung itu sekitar 14 ribuan ya. Jadi inilah yang menjadi sasaran kami bagi memang mereka yang memenuhi persyaratan untuk bergabung ya, ini menjadi sasaran kami. Nah, inilah yang masih kami temukan beberapa kendala. Yang pertama tadi sempat disampaikan bahwa masih masyarakat itu berpikir bahwa jaminan sosial ini seperti asuransi. Padahal tadi baru mendengar aja seperti itu, tapi tidak dilihat bahwa ini biayanya sangat murah. Ya, sangat murah biayanya, yaitu 16.800. Ya, kalau bisa dibagi itu, kalau per hari itu biaya per bulan, per harinya hanya 550 perak. 550 rupiah. Bisa dikumpulkan sedikit-sedikit ya, seperti itu. Jadi 550 perak dengan manfaat luar biasa. Nah, ini masyarakat. Terus masyarakat masih apakah ini benar? Sehingga disinilah kita masuk untuk meyakinkan masyarakat sebagai jaminan sosial pemerintah yang ini pasti akan di-cover. Pasti ada di-cover. Contoh-contoh mungkin masyarakat sudah bisa melihat di beberapa rumah sakit yang memasang spanduk bahwa di rumah sakit ini menerima klaim dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, seperti itu. Itu salah satu bukti bahwa program ini bisa dimanfaatkan di banyak rumah sakit seperti itu. Nah, itu. Yang selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan ini ya, dengan biaya yang
murah tadi murah tadi, walaupun murah masih juga ada kendala. Karena apa? Masyarakat banyak yang belum mendengarkan informasi ini dan bukti itu belum dilihat. Nah, sekarang Kota Mimba kami sampaikan dengan bergabungnya mulai bulan Juni 2020 ya. Jadi kami sudah membantu 6 peserta sudah mendapatkan haknya, yaitu ahli warisnya. Ahli warisnya peserta sudah kita klaim, dan klaimnya sangat mudah, gitu, langsung masuk ke rekening ahli warisnya sejumlah 42 juta sudah bisa diterima. Jadi sangat membantu sekali, terutama kita di Bali ini sangat membantu sekali. Ya, itu yang masyarakat itu yang mungkin mengapa jadi kendala, bukti-bukti ini belum nyampe kepada masyarakat. Ya, kami sekarang Koperasi Kota Mimba memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa ini benar, bahwa jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini benar-benar ada, ya, benar-benar nyata, benar-benar bisa dinikmati seperti itu, sehingga masyarakat mestinya harus bergabung supaya program pemerintah ini bisa berjalan dan dinikmati oleh masyarakat. Baik. Ya, tadi sudah disampaikan juga mengenai anggota, dan juga non anggota. Apakah ada manfaat lain lagi untuk anggota yang mungkin simpanannya sudah mencapai maksimal melalui BPJS ini, Bapak? Ya, inilah yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa kami ambil ini sebagai sebuah strategi di dalam pengembangan Koperasi Kota Mimba ini. Jadi di sini kami memakai ini sebagai strategi bagi anggota Koperasi Kota Mimba yang sudah memiliki simpanan anggota itu sebesar 5 juta. Jadi ini sudah kami berikan pembayaran iuran itu gratis seumur hidup. Gratis seumur hidup dibayarkan oleh Koperasi Kota Mimba. Luar biasa loh. Ya, ini mengapa kami berikan, ya inilah kita berkoperasi. Jadi koperasi memberikan manfaat kepada anggota yang memang sudah melakukan kewajibannya. Dan simpanan wajib tadi, Pak, ya? Ya, simpanan wajib dan simpanan pokok berupa simpanan anggota ini sudah dilakukan dengan baik, ya, dengan ketentuan kebijakan yang kami tetapkan sebesar 5 juta. Anggota itu sudah bisa menikmati manfaat BPJS yang luar biasa ini. Ya. Jadi kalau misalkan anggota yang sudah mencapai saldo simpanan 5 juta, tidak perlu lagi membayar 16.800 untuk ikut program BPJS, Pak, ya? Betul, ya. Jadi langsung dibayarkan oleh Koperasi Kota Mimba setiap bulannya seumur hidup, Pak, betul, ya? Baik. Selanjutnya, Pak, untuk pengklaiman manfaat dari 3 program ini, bagaimana prosedurnya, Pak? Apa masyarakat ataupun ahli waris langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau bisa melalui kantor perisai Koperasi Kota Mimba? Inilah yang yang kami sampaikan di awal tadi, membantu terkait dengan layanan ini. Jadi masyarakat kita pada saatnya dia akan menikmati manfaat ini. Jadi Koperasi Kota Mimba sangat membantu, ya, melalui dari proses pembayarannya. Jadi mereka yang bergabung melalui kantor Koperasi Kota Mimba. Jadi pembayarannya kami polakan tidak ribet, ya, tidak ribet ini. Artinya awalnya kami arahkan untuk bisa menabung. Nah, selanjutnya dengan adanya buku tabungan ini, dia selanjutnya melakukan auto debit terhadap pembayaran kewajiban iuran tiap bulan. Jadi yang sebenarnya pembayaran iuran ini bisa dibayarkan melalui kantor pos, kantor pos, Alfamart, Indomaret, atau tempat-tempat yang lainnya yang sudah bekerja sama. Tetapi biasanya ini dikenakan biaya administrasi. 16.800 ditambah biaya administrasi, ya, itu kadang-kadang bisa sampai 3.500. Lumayan, Pak. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, membantu, memfasilitasi, kami polakan dengan tidak ribet tadi, dengan menabung,
Selanjutnya pembayaran dilakukan auto debit terhadap kewajiban setiap bulannya. Jadi tidak berpikir, malah ada yang berpikir begini. Nanti setiap ingat dia mau membayar iuran BPJS ini nanti penyampaian ini dia bayar BPJS Ketenagakerjaan ke Alfamart nanti supaya nanti dapat 42 jutanya itu. Dia berpikirnya dulu 42 juta itu artinya kan santunan kematian. Iya. Jadi memberikan apa ya, Jimin, ini kok berpikir meninggal saja nih. Ya, jadi kalau kita polakan seperti Koperasi Kudamimba sudah auto debit, kita tinggal menabung. Iya. Ya, jadi manfaat itu kita sudah punya. Ya, dengan menabung, bahkan niki kami sampaikan sedikit ya promosi ya begitu ya. Jadi menabung di Kudamimba. Jadi pertama adalah untuk kebutuhan iuran tadi, tetapi Kudamimba niki koperasi yang bukan koperasi biasa. Niki koperasi Kudamimba sudah memberikan layanan digitalnya, sudah ada Kudamimba Mobile. Jadi di mobilenya sudah bisa bertransaksi pulsa, token, bahkan kebutuhan juga bisa ditransaksikan melalui mobile Kudamimba. Ini luar biasa ini ya. Jadi ini yang kami sebutkan sebagai strategi tadi. Jadi kami berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi melalui akses ini kami memperkenalkan juga Koperasi Kudamimba yang sudah bisa memberikan layanan juga luar biasa. Jadi sudah terjawab mungkin ya pertanyaan masyarakat mengenai bagaimana pembayarannya, kemudian manfaatnya apa saja, programnya apa saja, cara pengklaimannya bagaimana. Semua dibantu oleh kantor perisai Koperasi Kudamimba. Baik, terima kasih masyarakat yang sudah setia menonton kami atau menyaksikan kami. Namun sebelum itu Pak Man, mungkin bisa menyampaikan closing statement untuk masyarakat di rumah supaya tahu mengenai program pemerintah ini, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Silakan Pak Man. Terima kasih ya. Kami sampaikan kepada masyarakat, terlebih adalah anggota Koperasi Kudamimba. Jadi kami sampaikan bahwa program jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan, terutama adalah BPU, ini sangat bermanfaat. Jadi manfaat luar biasa ini jangan diragukan lagi. Kami sebagai kantor perisai Koperasi Kudamimba akan membantu semaksimal mungkin melalui pendaftarannya dengan pembayaran iuran yang praktis seperti itu, termasuk pun nanti pada akhirnya klaim terhadap manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini kami bantu. Kami bantu tadi mendampingi. Dari awal kita membantu untuk bagaimana mempersiapkan persyaratannya untuk bisa mengklaim daripada manfaat ini. Itu yang kami sampaikan. Jangan ragu lagi, ini adalah jaminan sosial yang benar-benar diatur oleh undang-undang. Jadi masyarakat bisa mendapat lebih jauh lagi informasi ini, bahwa ini sesuatu yang luar biasa, dan mohon untuk mengikuti program ini. Tanpa mengikuti program ini tentu kita tidak akan mendapat layanan ini dari pemerintah terhadap kecelakaan kerja, santunan kematian seperti itu. Pemerintah tidak bisa akan memberikan program-program itu kepada kita kalau kita tidak mau bergabung ke program BPJS Ketenagakerjaan. Baik, tak terasa sudah 30 menit kita sudah ada di penghujung acara Pak Man. Terima kasih telah berbincang-bincang pada tayangan Sikumba kali ini mengenai kolaborasi Koperasi Kudamimba dengan BPJS Ketenagakerjaan. Astungkara kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk like, comment, share tayangan ini, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kami Sikumba. Sampai jumpa.